Kita berjumpa kembali dalam acara Pangkep Menyapa. Kapolres Pangkep Bapak AKBP Tri Handoko SKI menggelar jumpa pers akhir tahun 2021 di Mapolres Pangkep. Berikut liputannya. Tahun 2021 sebanyak 15.853.000 rupiah. Jadi dibandingkan tahun 2020 sebanyak 62.426, maka penurunan sebanyak 46.573.000 rupiah. Jadi untuk data rekapan tahun 2021 ada 40 kasus dibandingkan tahun 2020 dengan sebanyak 43 kasus, saya ulangi, mengalami penurunan sebanyak 3 kasus. Penyelesaian kasus narkoba tahun 2021 sebanyak 50 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 31 kasus. Maka terjadi peningkatan sekitar 19 kasus atau 38%. Barang bukti disita antara lain 7,5906 gram dan tembakau sintesis sebanyak 3,18 gram. Data rekap penanganan Satreskrim tahun 2021 sebanyak 50 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 138 kasus. Nah, untuk rekap penanganan Satpol Air pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 5 kasus, maka terjadi penurunan adalah 3 kasus kurang lebih sekitar 60%. Presentase Satpol pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus dibandingkan tahun 2020 sebanyak 4 kasus, mengalami penurunan sebanyak 2 kasus atau 50%. Nah, terakhir adalah data problem solving pada tahun 2021 sebanyak 84 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 50 kasus, maka data problem solving mengalami peningkatan sebanyak 33 kasus atau 40%. Jadi untuk sementara saya sampaikan pada rekan semuanya, penanganan kasus dalam hal ini reskrim, narkoba, dan laka lantas pada umumnya terjadi penurunan. Hanya untuk penanganan kasus-kasus masalah ditangani secara kekeluargaan, ya banyak sekali ditangani di tingkat Polres dan jajaran. Memang ada peningkatan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin ada waktu saya kasih kesempatan untuk pertanyaan kepada rekan-rekan. Monggo. Di luar daripada kegiatan hari ini, Komandan, insiden kemarin di Bambu Runcing mungkin bisa dijelaskan? Yang itu ya? Yang menolak vaksin. Baik, kemarin ada ya, saya sampaikan ada saudara kita yang dari luar kota, kebetulan dia nyetir mobil, ya, inisial K. Dari perjalanan di sana, setiap hari kita melaksanakan kegiatan pengamanan ataupun melakukan kegiatan penutupan atau pemeriksaan terkait dengan masalah perjalanan. Nah, yang bersangkutan ditanyain tidak ingin melakukan vaksin. Jadi seperti ada kendala dalam kesehatan, tetapi kita arahkan untuk ke dokter atau lakukan pengecekan, beliau tidak mau, tidak keberatan, sehingga kita lakukan pengamanan di Polres. Dan kita di Polres lakukan minta keterangan beberapa dan diberikan penjelasan kepada saudara yang bersangkutan. Alhamdulillah setelah beberapa waktu disampaikan, yang bersangkutan siap untuk dilakukan vaksin. Dan alhamdulillah juga pada hari itu juga beliau keadaan sehat, walafiat, dan bisa melaksanakan perjalanan lanjut ke Makassar. Alhamdulillah saat ini juga situasi Kabupaten Pangkep masih aman, terkendali. Kami juga mengharapkan pada rekan-rekan semuanya, mohon doanya ya agar situasi kondusif pada malam tahun baru ini, dan kita berdoa bersama-sama
agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama bencana alam dan hal-hal yang lainnya. Ini juga mengimbau pada masyarakat seluruhnya agar tahun baru ini dihimbau untuk berada di rumah saja, ya, tidak menghidupkan kembang api ataupun minum minuman yang minuman keras. Ya, harapkan. Baik, itu kalau teman-teman di belakang ini secara rinci nanti bisa ditanyakan dengan Pak Kasat Serse, tapi saya kasih gambaran secara umumnya saja. Ya, rekan-rekan saudara kita yang di belakang ini telah melakukan pelakuan dengan pasal 362 ayat 1, ya, pencurian di daerah kawasan Penasa. Nanti secara rinci dan kronologisnya nanti bisa dijelaskan oleh Kasat Serse secara rinci. Yang lain? Gina, terkait ini penurunan kasus tadi, apakah ada dampaknya memang mungkin dengan beralihnya sedikit tugas Polri ke masalah penanganan vaksin, atau mungkin angka kejahatan memang yang menurun, Undang? Kalau saya lihat, alhamdulillah, terima kasih masukannya. Ini mungkin kalau saya lihat dari fenomena sekarang, ya, pertama kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, ya, dan mungkin fenomena COVID yang ada di sini, aktivitas masyarakat, ya, terutama malam hari kan memang dibatasi. Jadi sehingga kejadian-kejadian tidak diinginkan hanya berkurang. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya mungkin kesadaran masyarakat, dan faktor yang lainnya situasi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya COVID yang ada. Pak Bendang, ini terkait target vaksin dilaporkan. Baik, alhamdulillah untuk target Kabupaten Pangkep kami laporkan. Untuk laporan secara manual kita Kabupaten Pangkep ini sudah 72%. Tapi secara penghitungan PKR-nya masih 69,12. Dan kami mohon kalau misalnya nanti kami rekan-rekan monitor mungkin hari ini atau besok, insya Allah kita Kabupaten Pangkep sudah 70%. Terima kasih. Kegiatan yang ada di sini, walaupun bentuknya memang sederhana, tapi kalau kita melihat ini mudah sekali kita menganalisa atau bisa melihat secara rinci kegiatan lewat digital. Jadi perubahan-perubahan, kalau misalnya nanti beliau akan menjelaskan ke tingkat atas Polda, itu lebih mudah menjelaskan daripada selama ini kan pakai media tempel ataupun panel seperti model panel data manual. Ini lebih mudah, lebih ringkas, dan lebih gampang diterima oleh tingkat atas. Ini juga berlaku untuk sampai di wilayah kepulauan juga. Semua Kabupaten Pangkep ini, ya. Kabupaten Pangkep, kalau kabupaten lain tidak bisa ini. Terkonek di Polsek, Undang? Terkonek di Polsek di... Enggak, ini hanya khusus kita aja. Kalau di Posko, sini aja, poskonya di Pangkep aja. Setiap operasi. Ya. Makasih ya. Demikian keterangan pers Kapolres Pangkep Bapak AKBP Tri Handoko SKI akhir tahun 2021 Jumat 31 Desember 2021. Saya Hasim Hamid Denyus TV menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Kerabat tim kreatif Denyus TV, reporter Hasim Hamid, pengarah acara Adhan Bisa, dan pemimpin gambar Hasmi.